Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil makalah kami dari mata kuliah Bisnis Internasional, yaitu konsep bisnis internasional dari segi ekonomi, perdagangan, dan wilayah. Perkenalkan, nama saya Meilinda Mayana Sinaga dengan NIM 64222191. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sani Kaila Basri dengan NIM 64222791. Kenalkan, nama saya Salma Julia Putri Suryadi dengan NIM 64222837. Perkenalkan, nama saya Selviana Alfianti dengan NIM 64222262. Perkenalkan, nama saya Wulan Septia Kurniawati dengan NIM 64222819. Pendahuluan. Yang pertama yaitu adalah latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, yang keempat ada manfaat penelitian. Latar belakang. Di era globalisasi saat ini, bisnis internasional memegang peran penting dalam memajukan perekonomian suatu negara. Globalisasi telah menghapus batas antar negara dan membuka peluang bagi perusahaan untuk memperluas pasar, meningkat daya saing, serta memperoleh sumber daya yang tidak tersedia di negara asal. Kegiatan ekspor dan impor turut mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan antar negara. Kehadiran perusahaan multinasional juga memberikan dampak positif melalui investasi modal, teknologi modern, dan penerapan manajemen yang lebih maju. Meskipun sekaligus menghadirkan tantangan berupa persaingan global yang ketat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai bisnis internasional sangat diperlukan, baik dari sisi ekonomi, perdagangan, maupun wilayah, agar para pelaku bisnis dan pembuatan kebijakan mampu mengambil keputusan yang tepat di tengah dinamika ekonomi dunia. Pada akhirnya, bisnis internasional tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menciptakan hubungan ekonomi global yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian dan ruang lingkup bisnis internasional dalam konteks ekonomi global. Dan yang kedua, bagaimana peran dan pengaruh bisnis internasional ditinjau dari aspek ekonomi, perdagangan, dan wilayah. Yang ketiga yaitu apa saja bentuk-bentuk kegiatan bisnis internasional yang umum dilakukan di era globalisasi saat ini. Yang terakhir, yang keempat yaitu faktor apa saja yang menjadi hambatan dan peluang dalam pelaksanaan bisnis internasional antar negara. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk memahami konsep dan ruang lingkup bisnis internasional secara komprehensif dari berbagai aspek. Yang kedua yaitu untuk menjelaskan keterkaitan antara bisnis internasional dengan pertumbuhan ekonomi, perdagangan global, dan perbedaan wilayah. Yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional serta pengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Yang terakhir yaitu untuk memberikan wawasan bagi mahasiswa dan pelaku usaha mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi dalam bisnis internasional di era globalisasi. Manfaat penelitian yang pertama yaitu untuk mahasiswa sebagai tempat menggali pengetahuan dan sumber referensi dalam memahami konsep bisnis internasional dari beragam sudut pandang. Yang kedua yaitu untuk pelaku usaha sebagai wawasan untuk mengenali peluang dan tantangan yang muncul dalam pasar global. Dan yang ketiga yaitu untuk masyarakat secara umum untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kolaborasi ekonomi antar negara dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian bisnis internasional, dan yang kedua yaitu bentuk-bentuk bisnis internasional. Tinjauan pustaka.
Pengertian bisnis internasional merupakan kegiatan lintas batas negara yang mencakup perdagangan, manufaktur dan layanan seperti transportasi, perbankan, dan pariwisata. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan global melalui pemanfaatan sumber daya antar negara serta erat kaitannya dengan globalisasi dan integrasi pasar dunia. Menurut Rizky dan Hendra 2023, Andetria dan Ibrahim 2024. Pengertian strategi bisnis internasional adalah rencana jangka panjang perusahaan untuk mencapai tujuan di pasar global melalui pengelolaan sumber daya dan penentuan wilayah operasi. Strategi ini lebih kompleks dibanding domestik karena melibatkan perbedaan pasar, lokasi, dan teknik pemasaran antar negara, menurut Syafira dan Ibrahim 2023. Bentuk-bentuk bisnis internasional. Bisnis internasional kini memiliki berbagai bentuk kegiatan, tidak hanya mengekspor dan impor seperti awalnya, tetapi juga mencakup berbagai kerjasama lintas negara, menurut Diani Jaya Mayanti tahun 2023. A. Ekspor, menjual barang ke luar negeri, misalnya Indonesia mengekspor pakaian ke Amerika Serikat. B. Impor, membeli barang dari luar negeri, kebalikan dari ekspor. C. Package deal, perjanjian dagang antar negara untuk memperluas pangsa pasar dan mengatur volume ekspor impor. D. Border crossing, perdagangan antar negara yang berbalasan untuk mempermudah akses masyarakat berbalasan. E. Sea border crossing, perdagangan antar negara dengan balas laut berdasarkan kesepakatan. F. Penjualan lisensi, pemberian izin penggunaan Interreg akan produk ke negara lain. G. Waralaba atau franchise, pemberian hak penggunaan Interreg sistem dan metode bisnis ke pihak di negara lain. H. Pemasaran internasional, kegiatan pemasaran produk secara aktif di luar negeri. I. Produksi dan pemasaran internasional, tahap paling lengkap mencakup produksi dan pemasaran di luar negeri oleh perusahaan multinasional menurut Rizky dan Hendra tahun 2023. Bisnis internasional dari aspek ekonomi. Bisnis internasional adalah kegiatan ekonomi lintas negara yang melibatkan pertukaran barang jasa, teknologi, dan sumber daya antar perusahaan. Aktivitas ini mencakup ekspor impor, investasi langsung maupun tidak langsung, serta operasi perusahaan multinasional. Dalam era globalisasi, bisnis internasional penting untuk memperluas pasar, memperoleh teknologi, dan memanfaatkan keunggulan tiap negara. Pengelolaannya memerlukan pemahaman terhadap perbedaan budaya, hukum, dan regulasi antar negara, serta mempertimbangkan risiko politik, fluktuasi mata uang, dan faktor ekonomi global. Dari sisi makro, bisnis internasional berpengaruh pada neraca pembayaran, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi, namun juga menimbulkan tantangan seperti persaingan global dan ketergantungan pada pasar luar negeri. Selanjutnya, bisnis internasional dari aspek perdagangan. Bisnis internasional dari aspek perdagangan merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa antar negara untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Bisnis internasional muncul lewat kegiatan ekspor dan impor. Melalui perdagangan ini, negara bisa memenuhi kebutuhan pasar global, meningkatkan pendapatan, dan juga mempererat hubungan ekonomi antar negara. Selanjutnya, bisnis internasional dari aspek wilayah. Kalau dari aspek wilayah, bisnis internasional terjadi karena setiap negara punya potensi yang berbeda-beda, yang unggul di sumber daya alam, iklim, ataupun letaknya. Nah, perbedaan ini justru jadi alasan negara-negara saling bekerja sama untuk saling melengkapi dan memperkuat ekonomi masing-masing. Selanjutnya di sini ada kesimpulan, bisnis internasional berperan penting dalam membentuk ekonomi global melalui perdagangan, investasi, dan kerjasama antar negara. Kegiatan ini memperluas pasar, meningkatkan pendapatan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui devisa, lapangan kerja, dan transfer teknologi. Dari aspek perdagangan, bisnis internasional memperkuat hubungan ekonomi lintas batas. Sementara dari aspek wilayah, faktor geografis dan sumber daya menjadi penentu strategi kerjasama. Secara keseluruhan, bisnis internasional tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga menciptakan keseimbangan ekonomi global yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada saran, setiap negara perlu memiliki strategi ekonomi internasional yang fleksibel dan adaptif. Pemerintah harus menyeimbangkan kebijakan perdagangan untuk melindungi industri lokal tanpa menghambat persaingan global.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga penting untuk memperkuat daya saing nasional. Bagi pelaku usaha, pemahaman terhadap perbedaan budaya, hukum, dan regulasi antar negara diperlukan agar mampu menghadapi risiko global. Sementara itu, mahasiswa dan masyarakat perlu memperdalam pengetahuan tentang bisnis internasional untuk mendukung kerjasama ekonomi dan kesejahteraan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.